Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani Sagita Putri. Saya dengan NIM 231011202016. Di sini saya ingin menjelaskan dari PowerPoint yang akan saya tampilkan nanti terkait manajemen transaksi dan keamanan data secara cash dan secara pengertian mungkin ya. Mungkin akan ada beberapa tantangan yang mungkin nanti akan saya berikan juga di dalam video ini. Yang pertama adalah kita masuk ke manajemen transaksi. Manajemen transaksi itu adalah proses untuk memastikan setiap transaksi yang terjadi, setiap peristiwa transaksi yang terjadi itu di dalam perusahaan itu tercatat dengan tepat waktu, akurat, dan aman. Dan selain itu juga bukan soal catat uang masuk atau keluar, tapi juga bagaimana sistem bisa memverifikasi itu dan dengan terotoritas dengan baik. Contohnya di tempat kerjaku, kita masuk ke manajemen transaksi data. Saya sebagai admin marketplace, di saat pagi hari saya ada print resi, print orderan customer, memastikan bahwa yang saya print dengan yang di sistem itu harus sesuai, harus sama. Nanti setelah itu turunlah ke tim bagian produksinya, bagian packing, dan itu mereka juga harus memastikan bahwa resi yang mereka terima itu jumlahnya sama. Jika ada ketidaksamaan, misalnya di saat aku print resi, lalu aku turunin ternyata udah nggak sama nih informasi dari anak packingnya, harus di cross check lagi apakah emang aku yang salah menghitung, dan aku bisa saja untuk ngecek di sistem. Misalnya di sistemnya dari segi marketplace itu sudah terbagi, jadi bisa kita filter kayak yang mana yang sudah dicetak, yang mana yang belum dicetak, dan bagi yang udah dicetak resi orderannya itu pasti ada tandanya. Jadi semuanya itu jika ada miss, sistem itu sudah membuat sedemikian rupa tatanannya untuk mempermudah kita mencari sesuatu atau mengerjakan sesuatunya. Selanjutnya, ada tantangan dalam manajemen transaksi. Tantangannya bagaimana? Praktiknya ada banyak banget. Misalnya, volume transaksi yang tinggi. Apalagi kalau event 10-10, 11-11, 12-12. Integrasi sistem ini dapat mendata penjualan yang harus sinkron antara marketplace, stok barang, dan laporan keuangan. Gimana harus sinkronnya? Apalagi stok barang itu sangat krusial. Dimana kalau misalnya admin gudang tidak bisa atau tidak baik dalam memanajemen stok yang ada di gudang, maka itu akan berdampak ke marketplace. Contohnya, kita akan dapat ulasan yang jelek nih. Kalau misalnya ulasannya jelek, otomatis kepercayaan customer akan menurun. Kalau misalnya customer kepercayaan menurun, traffic kita menurun, algoritma di marketplace tersebut akan menurun, hingga kalau misalnya algoritmanya sudah turun, untuk naikinnya lagi itu butuh waktu lagi, tidak mudah gitu. Setiap aspeknya itu harus sinkron, setiap aspeknya itu butuh komunikasi yang baik gitu antara admin marketplace, admin gudang, bahkan admin packing pun, admin produksi pun itu harus memiliki komunikasi yang baik gitu supaya semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai. Dan kadang juga perubahan kebijakan marketplace itu, ini termasuk tantangannya yang bikin kita harus beradaptasi. Contoh yang baru-baru terjadi itu terkait biaya penanganan. Biaya penanganan ini baru banget terjadi, jadi semuanya itu harus dirombak lagi dari segi harga, dari segi sistem kita penjualannya atau strategi ya, kita sebutnya strategi dalam penjualannya. Kalau misalnya biaya penanganan ini naik sedangkan kita nggak punya strategi, kita asal pasang harga dan harga semuanya ikut naik, jadi gimana cara kita untuk bersaing gitu ya. Sistem dari marketplace juga menyediakan adanya namanya minimal pembelian gitu. Adanya minimal pembelian ini untuk kita mensiasati gimana caranya supaya toko kita atau barang kita ini bisa berkompetisi di dunia online shop tersebut gitu. Selanjutnya ada keamanan data. Keamanan data ini ada beberapa prinsip yang kuat banget atau prinsip dasar yang kuat, yaitu confidentiality. Confidentiality ini terkait kerahasiaan data. Untuk contoh di marketplace-nya ada beberapa fitur yang sudah lock nih untuk segi keamanan
keamanannya, yaitu terutama soal pendapatan, penghasilan, transaksi, atau kita mau iklan pun itu kita harus memasukkan password gitu ya. Jadi udah termanage soal keamanan data. Dan untuk contohnya juga marketplace udah mengantisipasi, misalnya ada yang plagiarisme terkait toko kita nih gitu, ada yang plagiat toko kita, itu keamanan data kita kalau misalnya kita memiliki hak cipta itu bisa terjamin dan akan dibantu oleh marketplace. Selain itu ada integrity ini dimana keaslian data itu harus asli gitu ya, harus pasti. Kenapa harus pasti? Karena misal aku sebagai pedagang online shop ini asal-asalan lah memasuki data alamat di online shop aku, ketika nanti misalnya ada pesanan instan atau someday, maka itu akan membuat strukturnya itu berantakan. Kenapa? Karena otomatis misal kita prosesnya di lokasi A tapi ternyata alamatnya di lokasi C, kurir instan atau someday itu akan datangnya ke lokasi C sesuai sistem kan. Nah jadi kita harus make sure juga datanya itu valid gitu ya, dan sesuai untuk mempermudah segala jenis operasional yang ada di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada availability ini adalah ketersediaan data. Ketersediaan data itu untuk apa? Untuk kita menganalis per bulannya biasanya ya. Kalau di tempat kerja aku ini kita analis dari segi pendapatan, dari segi pengeluaran yang kita keluarkan untuk penjualan, data stok atau dari admin gudang, dia memiliki peran penting tentang ketersediaan data stok barang. Kira-kira mana sih barang yang cepat keluarnya, mana barang yang lambat nih pergerakannya, untuk dipersiapkan orderan, untuk dipersiapkan bos ini harus beli barang apa nih gitu. Jadi ketersediaan data di sini juga penting banget, dan sebagaimanapun pintarnya sistem, balik lagi kepada yang memanagenya, kepada manusianya, dimana manusianya juga harus bisa mengendalikan sistem tersebut. Karena jika sistem sudah pintar tapi manusianya belum bisa untuk beradaptasi, maka hasilnya pun tidak akan sebaik itu. Jadi solusinya adalah bisa melalui pelatihan karyawan tentang manajemen transaksi atau manajemen suatu data dan dalam keamanan data. Dan juga biasanya kalau untuk mempermudah itu kita bisa pakai Google Drive. Kalau kita pakai Google Drive untuk misalnya input banner toko aku, apa aja yang best seller, apa aja yang rekomendasi gitu ya, rekomendasi di toko aku ini apa gitu. Karena di perusahaan aku ini bukan just satu toko tapi ada beberapa toko, maka dari itu penting banget yang namanya itu akses, dimana seluruhnya itu bisa mengakses, dan itu bisa dari OneDrive ataupun Google Drive gitu. Jadi singkatnya bisa disimpulkan kalau manajemen transaksi dan keamanan data itu adalah fondasi penting untuk menjaga kepercayaan dan integritas bisnis di era digital ini. Karena kalau tanpa ada keduanya ini atau tanpa ada salah satunya, transaksi itu bisa berantakan gitu ya, dan data juga bisa disalahgunakan, apalagi customer gitu ya, itu sangat krusial sekali. Jadi terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat.